warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan presentasi kami yaitu dari kelompok 1 dari Universitas Bina Sarana Informatika Kaliabang dari kelas 12 4T05. Di sini kami akan menjelaskan tentang sistem informasi aplikasi pengolahan rental mobil dari mata kuliah multimedia dan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ilman Fariza MKom. Oke, di sini ada nama-nama anggota kami. Kami terdiri dari 5 anggota, diantaranya 1. Saya sendiri sebagai Akbar Rahadi dan ketua. Lalu anggota saya di nomor 2 ada Dery Iskandar. Dan yang ketiga ada Rizky Arif Fernando. Yang keempat ada Tri Hastuti Hotimah. Dan yang terakhir ada Wayan Minta Saputri. Oke, di sini saya menampilkan beberapa biodata anggota dari kelompok kami secara singkat. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Akbar Rahadi. Lalu yang kedua ada Dery Iskandar. Lalu yang ketiga ada Tri Hastuti Hotimah. Yang keempat ada Wayan Minta Saputri. Dan yang terakhir ada Rizky Arif Fernando. Oke, untuk slide selanjutnya, untuk pemaparan dan penjelasan dari presentasi kami akan disampaikan oleh Rizky Arif Fernando. Kepada Rizky Arif Fernando, waktu dan tempat kami persilakan. Lanjutkan di bagian aplikasi pengelolaan mobil. Perkenalkan, nama saya Rizky Arif Fernando. Di sini kita akan membuat form data mobil. Untuk langkah-langkah yang pertama itu adalah buat form seperti pada contoh letter yang terlampir di kanan bawah. Ganti nama pada set menjadi data mobil. Lalu di bagian isi kode mobil, klik kanan, pilih format cell, klik custom. Di bagian tipe tulisan custom, masukkan kode berikut, yaitu M-00 pagar. Lalu tambahkan button untuk ke link menu utama. Tampilkan template yang sudah dibuat. Untuk menghitung data mobil sesuai warna dan tahun, kita menggunakan rumus, yaitu rumusnya sama dengan kontif kurung buka E4 titik 2 E13 titik koma petik hitam petik tutup petik terus tutup kurung. Dengan ketentuan sama dengan kontif sama dengan rank atau kriterianya. Nah, untuk yang kedua, membuat form paket mobil. Di sini langkah pertama, buatlah form seperti pada contoh yang terlampir di kanan bawah. Ganti nama setnya menjadi paket mobil, lalu hilangkan grade-nya pada tab di view, lalu on click greatness-nya. Setelah itu tambahkan button untuk menuju ke link utamanya. Setelah itu tampilkan template yang sudah dibuat. Untuk langkah yang ketiga, kita akan membuat form daftar customer. Langkah yang pertama, buat form seperti pada contoh yang terlampir di sebelah kanan pojok bawah. Ganti nama pada set menjadi data customer, lalu hilangkan grade line-nya pada tab view, lalu unclick greatness-nya. Setelah itu tambahkan button untuk ke link menu utamanya. Tampilkan template yang sudah dibuat. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Dery Iskandar. Oke, selanjutnya membuat form invoice. Yang pertama, ganti nama pada sheet menjadi invoice. Kemudian hilangkan grid line pada tab view, lalu unchecklist grid lines. Tambahkan button untuk ke link menu utama tampilan template yang sudah dibuat. Nah, di bagian isi nomor invoice ini, klik kanan, lalu pilih format cell, klik custom. Di bagian tab, tuliskan kode berikut. Tanda petik 2, invoice, strip, tanda petik 2.00 hashtag atau pagar. Nah, pada kolom kepada yang terhormat, menggunakan data validasi. Selanjutnya, pada kolom alamat customer, akan secara otomatis menampilkan data sesuai dengan nama customernya. Dengan cara kita memasukkan rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung, E7, titik koma, tanda petik, daftar customer, tanda petik, tanda seru, B4, nah, titik 2, B13, titik koma 2, titik koma, false. Nah, yang di B4-nya ini itu adalah lookup value-nya.
Nah, D13-nya ini table array, dan 2 sama false-nya ini kolom indeksnya. Nah, pada kolom kode menggunakan data validasi, keterangan rumus VLOOKUP-nya. Nah, sama dengan VLOOKUP ini sama dengan nilai pencarian tentang yang berisi nilai pencarian, dengan nomor kolom dalam rentang yang berisi nilai yang dikembalikan, lalu perkiraan kecocokan true atau pencocokan sama persis atau false. Di sini kita menggunakan false karena untuk pencocokan yang sama persis. Next. Nah, pada kolom nama barang akan secara otomatis menampilkan data sesuai kode dengan cara dengan VLOOKUP buka kurung A11 titik koma tanda petik daftar mobil tanda petik dan seru B4 tanda petik titik 2 G13 titik koma 2 dan titik koma false. Nah, pada kolom lama sewa menggunakan data validasi yang ada. Oke. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya mengenai form invoice. Jadi pada form invoice itu terdapat kolom nama barang yang secara otomatis akan menampilkan data sesuai dengan kode yang akan kita pilih dengan cara rumus workbook. Di sini ada rumus workbook A11. A11 itu adalah nilai pencariannya. Nah, daftar mobil ini adalah rentang yang berisi nilai pencarian. Lalu kalau B4 dan G13 di sini itu adalah data yang ada di sheet data mobil. Lalu ada false. Di sini sebenarnya ada dua, ada true dan ada false. True di sini adalah perkiraan kecocokan, kalau false itu pencocokan yang sama persis. Lalu selanjutnya itu ada kolom nama sewa. Kolom nama sewa ini kita menggunakan data validasi. Di data, terus data validation, lalu pilih allow-nya itu list, dan source-nya itu pilih ke sheet data paket mobil, lalu dipilih semua data yang ada. Selanjutnya pada kolom harga akan secara otomatis sesuai dengan nama sewa. Jadi kan kita udah pilih nama sewanya nih tadi. Lalu nanti akan muncul harganya secara otomatis karena kita udah buat paketnya itu di sheet paket mobil dengan rumus if seperti yang terlampir. Nah, terus ada kolom subtotal dan grand total. Di sini menggunakan rumus sum. Dengan sintaksnya itu sama dengan sum, lalu pilih data yang akan dijumlahkan. Selanjutnya, kita membuat data pegawai. Yang pertama, kita ubah dulu sheet-nya menjadi data pegawai. Terus yang kedua, hilangkan green line pada tab view, habis itu uncheck list green line. Lalu tambahkan button untuk ke link menu utama. Jadi kalau misalnya kita mau ke menu utama, kita nggak perlu lagi tuh cari-cari sheet-nya di bawah. Jadi kita tinggal langsung klik link menu utama di yang udah kita buat itu. Terus selanjutnya tampilkan template yang sudah dibuat. Seperti ini contohnya. Jadi di sini kan ada di bawahnya grand total itu ada rata-rata dan ada gaji per divisi. Untuk formnya di sini kode pegawai, nama pegawai, divisi, gaji pokok itu dimasukkan secara otomatis. Nah, di sini ada rata-rata dan total gaji per bulan per divisi. Di sini untuk rata-rata kita menggunakan rumus average. Average di sini sama seperti sum, cuma kalau average di sini menjumlahkan rata-ratanya. Jadi sintaksnya itu sama dengan average, lalu pilih data yang akan kita rata-ratakan. Nah, untuk gaji per divisi itu menggunakan rumus sum if. Dengan rumus sintaksnya itu sum if, rank kriteria, lalu sum rank. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Trihastuti Kotimah. Nama saya Trihastuti Kotimah. Di sini saya akan melanjutkan untuk membuat sheet menu utama. Nah, sebelum kita membuat menu utama, kita ganti dulu namanya menjadi menu utama. Nah, lalu tampilan template yang sudah dibuat ini sampai muncul template yang gambarnya kayak gini. Nah, kita akan membuat sheet daftar mobil menampilkan daftar mobil, terus daftar customer menampilkan sheet daftar customer, paket juga menampilkan sheet paket,
Terus invoice juga akan menampilkan sheet invoice. Nah, caranya itu klik tab insert shape untuk membuat button hyperlinknya, terus klik kanan pada button edit hyperlink, terus pilih flash in the document, lalu pilih menu apa yang kalian tuju, menu utama, menu daftar mobil, atau menu paket, atau menu customer, atau invoice, dipilih lalu klik OK. Nah, seperti itu cara membuat menu utama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Akbarila Hadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang demo program dari aplikasi rental mobil kami yang berbasis aplikasi Microsoft Excel. Langsung saja, ini dia. Oke, di sini ada tampilan Microsoft Excel kami ya, aplikasi pengelolaan rental mobil. Di antaranya ada menu dashboard, data pegawai, invoice, daftar customer, daftar mobil, paket. Dan ketika kita mengklik dashboard, maka dia akan kembali otomatis di dashboard. Ketika kita ingin mengklik data pegawai, maka dia secara otomatis akan menghyperlink ke bagian sheet data pegawai. Dan sini menjelaskan tentang perincian daftar nama pegawai yang mengaplikasikan program tersebut. Ketika kita ingin kembali ke menu utama, kita tidak perlu mengklik sheet menu utama, tapi kita cukup hanya menekan push button yang ada di sheet data pegawai. Di sini ada menu utama, kita klik, maka dia secara otomatis ke bagian dashboard atau menu utama. Begitupun selanjutnya di daftar customer. Di sini ada data-data nama customer kami. Lalu ketika kita mengklik menu utama, dia juga akan otomatis kembali ke menu dashboard, dan selanjutnya ke bagian data invoice. Dia akan menjelaskan tentang perincian yang pembayaran yang harus dibayarkan oleh si penyewa dan mengetahui sebagai Wayamita, yaitu adalah selaku pegawai kami. Oke, kita kembali ke menu utama kembali. Di sini ada paket. Nah, di sini kita ada beberapa varian paket ya. Di antaranya ada lamanya sewa yaitu di 12 jam sebesar 250.000. Lalu di lama sewa 1 hari ada sebesar 300.000. Lalu di lama sewa 1 minggu ada di 2 juta, dan yang terakhir ada di lama sewa 1 bulan yaitu sebesar 8 juta. Nah, di sini kami hanya menyediakan lama sewanya sampai 1 bulan. Jika istilahnya ada yang ingin menyewa mobil itu secara real time ataupun secara berkelanjutan dan istilahnya bertahun-tahun, itu kami masih harus mengkaji lagi aplikasi tersebut agar beberapa pembayaran yang harus kami lakukan. Oke, kita ke menu utama. Oke, di sini ada daftar mobil, kita klik. Nah, di sini ada daftar mobil. Kita hanya mempunyai 2 tipe mobil saja ya, yaitu ada Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Di sini kami baru mempunyai sebanyak kurang lebih 10 mobil ya. Oke, kita kembali ke menu utama lagi. Oke, mungkin dari aplikasi pengelolaan rental mobil ini kita sudah cukup menjelaskan dan memaparkan fungsi-fungsi push button yang ada. Jadi bila mana kalian ingin menambahkan ataupun menghyperlink push button yang ada di sini, itu cukup kita klik kanan saja seperti ini. Lalu kita arahkan ke edit link. Edit link, dan kita arahkan ke data pegawai. Lalu klik OK. Lalu secara otomatis push button data pegawai ini akan link ke sheet data pegawai. Begitupun selanjutnya. Oke. Kita kembali ke presentasi kita. Oke, mungkin itu saja hasil dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada kekurangan kata-kata dan pembicaraan yang kurang berkenan, serta ada tutur kata yang kurang baik. Mohon kami minta maaf sebesar-besarnya. Saya selaku dari perwakilan kelompok 1 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.